Egoiskah apabila sebuah pernikahan memutuskan untuk tidak punya anak? Apakah itu masalah besar? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak lah ya. Justru malah yang egois itu kita melahirkan anak tapi belum siap jadi orang tua. Itu yang egois. Itu yang egois kalau menurut saya. Itu yang jahat. Kita melahirkan anak, kemudian kita buat mereka menderita di dunia ini dengan cara tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan mereka. Itu penderitaan loh bagi mereka. Yang mana namanya anak-anak kalau kurang perhatian kan pasti, ya namanya anak kurang perhatian bagaimana sih ya. Makanannya tidak terperhatikan bisa mengakibatkan dia sakit, ya kan? Atau pergaulannya kurang baik bisa mengakibatkan dia terkena masalah. Kayak gitu-gitu, ya kan? Nah, itu anak-anak yang kurang perhatian tuh, ya kan? Contohnya ngumpul-ngumpul bareng sama temannya gitu kan. Nah, itu anak-anak ngumpul-ngumpul bareng sama temannya gitu kan, masih kecil-kecil gitu ya kan, sehingga ya itu anak-anak itu kan suka ini guys, suka anak-anak itu kalau apa ya, kalau nongkrong tuh suka apa melakukan yang aneh-aneh gitu. Contohnya merokok, kondisi mereka belum siap merokok gitu. ya kan masih kecil-kecil itu kadang-kadang udah anggar-anggar jago gitu ya kan, udah kayak jagoan gitu. Perempuan juga kan begitu, ngerokok karena apa, pengaruh dari pergaulan bocah-bocah kayak gitu ya kan. Terus makanan ya kan, namanya anak-anak kurang diperhatikan kan, makanan mereka sembarangan makan ya kan? Namanya kita kurang memperhatikan sebagai orang tua. Terus ketika mereka jauh dari pantauan kita, kita tidak tahu mereka berantem dengan teman-teman mereka atau ada yang pukul mereka, kita nggak perhatikan karena ya kondisinya ya kita mereka tidak terperhatikan seperti itu. Karena apa? Mungkin ya banyak faktor kita mengakibatkan kita kurang memperhatikan anak. Banyak faktornya, ya kan? Faktor ekonomi itu ya kan terutama, ya kan? Alasannya ya karena suami belum mencukupi, mau nggak mau ya kita harus bantu dia dalam kondisi, dalam posisi anak-anak masih kecil-kecil, kita udah harus tinggalkan. Anak-anak belum mandiri, kita udah harus tinggalkan, ya kan? Gitu. Jadi bukan alasan yang egois saya rasa kalau sebuah pernikahan memutuskan untuk tidak punya anak, bukan alasan yang egois. Yang egois itu yaitu melahirkan anak tapi untuk untuk membuat mereka menderita gitu. Itu yang egois. Dan kalau punya anak pun ya guys,
itu jangan ini, kalau bisa sih ya, itu kasih jarak lah kalau punya anak itu. Kasih jarak gitu guys. Contohnya kalau adikannya anak yang baru lahir nih ya, masih kecil, kasih jarak gitu, berapa tahun gitulah, gitu loh. Mungkin 3 atau 4 tahun gitu. Kasih jarak gitu loh. Kan bisa KB gitu. Setelah melahirkan anak yang pertama kan bisa KB, kasih jarak lah gitu. Karena kalau nanti setahun lahir satu, setahun lagi lahir satu, setahun lagi lahir satu, itu macam mana itu? Ya kan? Macam mana itu? Nanti ekonominya berat. Kita harus tinggalkan mereka dalam kondisi masih kecil-kecil. Janganlah. BerKB, kasih jarak gitu. Gitu, kasih jarak lah gitu. 3-4 tahun. Ya lebih bagus lagi kalau ibaratnya minimal yang anak pertama gede dulu gitu, baru putuskan lagi nanti punya anak. Karena biar si anak yang pertama ini bisa mungkin jagain dia. Kalau memang kita sebagai seorang ibu itu harus bantu suami, kayak gitu guys. Itu sih. Dan gak usah lah banyak-banyak anak gitu loh ya. Banyak anak banyak rezeki itu macam mana itu ya? Banyak anak banyak rezeki itu saya rasa bukan banyak anak banyak rezeki loh ya. Yang mana kan setiap anak yang lahir ini kan kita harus bertanggung jawab untuk kehidupan mereka kan. Kehidupan mereka atau pendidikan mereka juga ya kan, pasti kan perlu biaya besar gitu untuk satu orang anak kan gitu ya. Berarti punya banyak anak itu ya kita harus banyak-banyak biaya gitu guys. Kita harus siap dengan biaya yang begitu besar untuk setiap anak gitu. Jadi jangan kayak gitu, lahir anak satu itu biaya guys. Jangan kalian banyak anak banyak rezeki. Banyak anak itu banyak biaya loh gitu. Kalau udah punya 2 atau 3 anak gitu ya, buat dicukupkan lah gitu ya. Itu sih hak kalian lah. Kalau mungkin kalian punya banyak duit ya itu terserah kalian gitu. Ini mah orang-orang yang belum, ini mah untuk orang-orang yang ini, maksud saya untuk orang-orang yang belum cukup ekonominya gitu ya. Jangan kalian lahirkan anak hanya untuk kalian tinggalkan dalam kondisi, dalam posisi masih kecil-kecil ya. Jangan kalian buat menderita lah gitu sih. Jangan kalian lahirkan hanya untuk kalian buat dia itu, anak itu menderita gitu.